saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Mari kita akan bersama-sama buka firman Allah dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat 20. Saya akan bacakan firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Allah yang hidup, yang kami sembah, kami puji, kami muliakan, kami kenal dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena Kau masih memberi kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kiranya Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus menjadikan kami untuk mengerti, untuk memahami dan menikmati firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kami rindu Bapa dalam hidup ini untuk menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, ampunkan dosa salah kami ya Bapa. Perbuatan, perkataan, pemikiran kotor kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang mau bekerja dan sudah dapat kontrak pekerjaan, maka orang itu akan khusus bekerja di mana dia sudah dapat kontrak pekerjaan itu. Seandainya kata mungkin ada sampingan pekerjaan, boleh melakukan pekerjaan, tetapi tanpa di luar jam mereka bekerja. Jadi selama jam dia bekerja, jam kerja di tempat di mana dia kontrak kerja, maka tidak boleh melakukan sampingan, pekerjaan sampingan yang untuk mencari keuntungan diri pribadinya. Tetapi hanya untuk bekerja di mana di suatu instansi, suatu kantor, dalam suatu perusahaan di mana orang itu sudah tekan kontrak kerjanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa? Karena itu sudah menjadi apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dilakukan, apa yang akan dipikirkan, semuanya sudah seolah-olah sudah dicurahkan hanya untuk suatu pekerjaan di mana sudah dia tekan kontrak kerja itu. Seandainya kata sampai melakukan suatu pelanggaran, mengingkari janji, tekan kontrak kerjanya, tentu orang itu akan mendapatkan suatu hukuman ataupun akan mendapatkan sanksi karena sudah melanggar tekan kontrak kerjanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul yang tema diciptakan untuk menjadi milik Allah sepenuhnya. Diciptakan untuk menjadi milik Allah sepenuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Allah mengungkapkan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di dalam firman Tuhan ini mengungkapkan tentang keberadaan kehidupan umat manusia yang hidup di dalam Yesus, yang sudah percaya akan Tuhan, bahwa kita yang telah percaya kepada Tuhan, hidup kita ini sudah bukan milik kita sendiri, tetapi hidup kita ini sudah menjadi milik Allah. Sudah menjadi milik Allah. Kalau sudah menjadi milik Allah, tentu harus melakukan apa yang dilakukan itu sesuai dengan siapa yang memiliki hidup kita. Siapa yang memiliki hidup kita. Maka di dalam kehidupan kita tidak bisa bebas untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, apa
yang harus kita kerjakan yang menurut akal pikiran, menurut keegoisan, menurut kemauan kita sendiri, tidak, tetapi hanya menurut apa yang dimau Tuhan. Karena hidup kita sudah bukan milik kita sendiri. Seperti diungkapkan di dalam ayat yang sebelumnya, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi hidup kita bukan milik kita sendiri. Dengan sudah dibeli dengan lunas, dibayar oleh Allah melalui pengorbanan Kristus Yesus, Roh Kudus hadir, Roh Kudus diam, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam hidup kita, bertahta di dalam hati kita untuk memimpin kita, untuk menolong kita, untuk menguasai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya membeli suatu kendaraan, kalau kita membeli kendaraan itu dengan sistem kredit, maka kendaraan itu belum sepenuhnya milik kita. Mengapa? Ya belum. Walaupun kita bisa menggunakan sesuai dengan keinginan kita untuk itu naik kendaraan itu, tetapi kita tidak mempunyai hak tak jual lagi. Seandainya kata dijual lagi di sana, tetap harus ada terusan yang namanya membayar cicilan. Pada waktu kita membeli kendaraan yang sistem kredit, BPKB masih ditahan oleh yang memiliki kendaraan sebelumnya, di toko, di dealer maupun mungkin perorangan, karena belum lunas dibayar. Belum lunas. Nah, setelah lunas dibayar dengan lunas, BPKB boleh keluar, maka kita boleh memiliki kendaraan itu sepenuhnya. STNK ada, BPKB ada, kendaraan ada, tapi sudah menjadi milik kita sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah di dalam firman Allah disiungkapkan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, bukan sistem kredit. Bukan, tetapi lunas dibayar. Bagaimana caranya? Di dalam firman-Nya pada firman Allah Roma 5 ayat yang ke-8 di sana diungkapkan, sebab Kristus telah mati ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Kristus telah mati ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Nah, di dalam firman Allah di sana diungkapkan tentang kematian Kristus. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan maksud dan tujuan apa? Nah, inilah kematian Kristus membayar kehidupan kita ini, melepaskan kehidupan kita ini dari belenggu dosa. Dilepaskan, dibebaskan dari belenggu dosa. Bapak Ibu Saudara, sejak manusia terjatuh dalam dosa, manusia di sana kehidupannya sudah terbelenggu oleh dosa yang sudah diawali di Taman Eden oleh Adam Hawa. Sudah lepas dari Allah, lepas dari Tuhan karena dosa. Di dalam firman itu bahwa umat yang telah lepas dari Allah itu
Allah menciptakan umatnya begitu luar biasa, sungguh amat baik dari ciptaan yang lainnya. Bahkan Allah menciptakan serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Masa umat manusia terjatuh dalam dosa dan harus terpisah untuk selamanya. Maka disinilah kasih Allah datang kepada dunia. Kasih Allah datang kepada umat manusia untuk menjadikan umat manusia yang menjadi umat iblis ini untuk kembali menjadi umat Allah. Sebab di luar Allah manusia hidup mengikuti keinginannya sendiri, kemauannya sendiri, keegoisannya sendiri. Karena apa? Karena pengaruh-pengaruh iblis, pengaruh-pengaruh setan, nafsu keserakahan muncul dalam hidupnya, dalam hatinya. Maka di dalam firman-Nya di sana di dalam 1 Petrus diungkapkan ayat yang ke-10, yang dahulu kamu bukan umat Allah tetapi sekarang telah menjadi umat Allah. Yang dahulu itu kapan? Dahulu itu ketika umat manusia belum memperoleh penebusan melalui darah Kristus, melalui korban Kristus. Nah, di sanalah diungkapkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Beroleh belas kasihan oleh Allah, oleh Bapa. Sehingga orang-orang yang telah diciptakan oleh Allah ini untuk memperoleh kasih karunia Allah, untuk memperoleh suatu kehidupan kembali, dengan Allah menebus umat ini dari dosa melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, maka Bapak Rasul Paulus menegaskan akan firman Tuhan terhadap umat ini. Menegaskan, jikalau dalam kehidupan umat Allah melakukan suatu kehidupan yang tercela, yang bebas dari ketetapan Allah, dari kehidupan yang lama, percabulan, perzinahan, pencurian, perampokan, penipuan, dan berbagai macam bentuk kejahatan yang lain. Tetapi bagaimana setelah dibeli oleh Allah dengan harga yang dibayar, sekarang telah menjadi milik Allah, apakah boleh untuk melakukan itu lagi? Tentu harus memulai kehidupan yang baru, meninggalkan kehidupan lama yang menyesatkan, yang membinasakan, yang membawa kepada kehancuran dalam kehidupan pribadi, mungkin bisa dalam keluarga, dalam masyarakat, bisa terjadi karena hidupnya masih terbelenggu oleh dosa. Tetapi setelah memasuki kehidupan yang baru di dalam Tuhan, di dalam Allah kita, di dalam Yesus Kristus, maka memulai kehidupan yang baru untuk menjadi berkat bagi yang lain. Untuk menjadi berkat bagi yang lain, bukan menjadi penyesat, bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi penyelamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dikata kita di dalam hidup bermasyarakat. Sekarang modelnya di dalam masyarakat yaitu ada kumpulan RT, di mana-mana ada kumpulan RT, termasuk yaitu di desa kita, yaitu diketahui di sini, yaitu desa Bapak Ibu Saudara, RT Bapak Saudara. Biasanya di sana ada iuran, mungkin iuran jimitan kah,
iuran sosial kah untuk ada warga RT yang mungkin mengalami sakit, mungkin oknum untuk sosial di sana, walaupun tidak seberapa besarnya, tetapi rasa peduli RT terhadap warganya. Tetapi bagaimana seandainya kata kita menjadi warga RT itu, oh kamu iuran suntikan, oh kamu iuran sosial, tetapi kita menolak. Padahal kita orang Kristen, anak Tuhan yang sudah dibeli lunas, dibayar melalui program Kristus. Kita menjadi berkat atau batu sandungan? Tentu kita menjadi batu sandungan di mana kita tinggal. Kita tidak akan bisa menjadi terang, justru kita menyesatkan orang lain. Sebab kita tidak menjadi terang bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang tidak untuk contoh berkenan ya, sejak corona belum ada kumpulan RT sejak corona, tetapi dibentuk tugas untuk datang rumah-rumah untuk menarik untuk menarik 10.000 setiap bulan. Itu termasuk sosial dan yang lainnya. Bagaimana Pak kalau tidak didatangi? Ya, itu petugasnya kalau enggak didatangi ya tidak bayar kan. Tapi kalau didatangi otomatis. Tetapi seandainya kita orang Kristen, anak Tuhan yang sudah dibeli lunas, dibayar dengan darah Kristus, tapi kita menolak, apa yang akan terjadi? Kita tidak bisa menjadi berkat bagi mereka. Justru kita menjadi batu sandungan. Mungkin bisa suatu saat mungkin kita dikucilkan oleh mereka. Nah, ini saudara, kenapa? Karena kita mengikuti keegoisan kita, keangkuhan kita, sedangkan kita sudah menjadi milik Allah. Nah, di dalam ayat di sini yang selanjutnya mengungkapkan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi melalui sikap, sifat, karakter kehidupan kita persembahkan kepada Allah yang terbaik. Yang terbaik bukan menjadi orang dulu yang disebut abal-abalan Kristen-Kristenan, bukan, tetapi orang Kristen yang sesungguhnya. Orang yang sungguh-sungguh bisa menyenangkan hati Allah, yang bisa menjadi berkat di mana kita berada. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Yang diharapkan oleh tubuh itu baik roh suci, baik roh Allah tinggal dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Raja Saul dia akhirnya ditolak oleh Allah menjadi raja? Karena dia mengikuti keegoisannya, karena mengikuti keangkuhannya, karena dia menolak akan kasih Allah. Dia melakukan yang tidak baik, mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh karena dianggap Daud akan balelo, akan memberontak, akan berkuasa di Israel untuk merebut kekuasaan Raja Saul. Padahal maka dengan kejahatan yang dilakukan oleh Raja Saul, akhirnya roh Allah meninggalkan Raja Saul. Ketika roh Allah meninggalkan Raja Saul, apa yang datang adalah roh jahat dalam kehidupan Saul. Bapak Ibu Saudara, bahwa Bapak Ibu Saudara, tubuh kita, hidup kita ini secara utuh sudah menjadi milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Maka kita harus jaga kekudusannya, mensikap perilaku, perkataan kita, kehidupan kita sehari-hari, baik dalam keluarga kita, baik dalam lingkungan masyarakat, tempat kita berkarya, tempat anak-anak menuntut ilmu, di mana kita berada. Tunjukkan kita adalah milik Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk sepenuhnya menjadi milik Allah.
Maka yang harus kita lakukan, kita harus menyadari kesemuanya hidup kita milik Tuhan. Ini bukan milikku lagi, tetapi milik Allah. Kita harus mempersembahkan tubuh ini bagi kemuliaan Allah. Bapak Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1 memberikan nasihat kepada jemaat Roma, demi kemurahan aku menasihatkan kalian, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan penuh kepada itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan untuk kemuliaan dalam hati kita hidup mendengar melakukan ibadah ibadah. Yakinilah saudara, jika kita hidup mendengar dan melakukan firman Tuhan sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan senantiasa bersukacita, akan bersukacita hidup kita, karena kita terus bersama Tuhan. Hidup kita terus dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh Roh Kudus, menyertai kita, memampukan kita untuk melakukan apa yang diinginkan hati Dia. Maka dari saudara yang dikasih Tuhan, diciptakan untuk menjadi milik Allah sepenuhnya. Kita harus sadar hidup kita bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan. Untuk itu, serahkan tubuh kita ini bagi kemuliaan Allah, untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk nama Allah dimuliakan yang bukan melalui kehidupan kita. Bagi saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu ini bahwa gereja mengatakan perjamuan, kita mengingat akan penderitaan, akan pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan kita. Tuhan telah membeli kita, menebus kita melalui pengorbanannya. Kita bersyukur, kita mengingat bahwa tanpa pengorbanan Dia, tanpa kasih Dia, kita tidak akan berselamat. Tetapi kita harus menikmati kehidupan yang sudah menjadi milik Kristus, dan menjalankan kehidupan sehari-hari, mensyukuri dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi pendengar dan tahu firman Tuhan. Bapak saudara, untuk roti dan anggur yang akan kita makan dalam perjamuan ini, saya beritahukan, kita mengadakan perjamuan Tuhan secara terbuka. Secara terbuka itu boleh siapa saja yang sudah dibaptiskan secara baptis pertobatan, baptis dewasa dari gereja boleh mengikuti perjamuan ini. Namun bagi yang belum dibaptiskan, tunggu sampai saatnya. Kalau gereja baptis mengaturkan cara untuk perjamuan Tuhan, justru ketika mengharumkan kita, tetap hanya untuk minta gereja baptis pertama. Itu hanya untuk anggota gereja baptis pertama kalau tertutup. Kalau tengahan boleh untuk seluruh anggota gereja baptis yang sudah dibaptiskan yang ada di gereja itu. Kalau sistem terbuka untuk denominasi manapun yang tergabung di gereja ini, saat kita mengadakan perjamuan Tuhan karena secara terbuka, maka bisa mengikutinya. Namun itulah dengan hikmat, serahkanlah diri kepada Allah, siapkanlah diri kepada Allah untuk Allah pakai sebagai alat kemuliaan-Nya. Yakinilah Tuhan menyertai kita dan Tuhan akan memberkati kita. Mari kita akan berdoa lebih dalam saudara sebelum kita.
sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, roti ini melambangkan akan tubuh Kristus. Yang perlu Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa roti ini tidak mempunyai nilai sakral yang menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya adalah iman kita kepada Yesus Kristus serta ketaatan kita. Roti ini hanya melambangkan tubuh Kristus yang telah disalibkan, untuk kita boleh mengingat akan penderitaan kita. Kita mengikuti perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, mari kita akan berdiri. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami Bapa. Engkau mengasihi kami, Engkau menyelamatkan kami melalui pengorbananmu di atas salib. Kami mengingat kasih-Mu itu Bapa. Kami akan menikmati roti perjamuan Tuhan ini yang melambangkan akan tubuh Kristus. Engkau memberkati sehingga roti ini memberi kekuatan kami dalam hidup Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita nikmati. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh hidup karena tubuh kami ada daging dan ada darah. Dengan menyatunya roti dan anggur dalam tubuh kami Tuhan akan memberikan kekuatan serta kehidupan yang baru bagi jiwa rohani kami. Di dalam mengikut Engkau, kami rindu dalam hidup ini untuk menjadi saksi-Mu supaya banyak orang yang diselamatkan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas anggur ini yang melambangkan akan darah-Mu, darah yang telah Engkau curahkan untuk menyucikan kehidupan kami dari dosa. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Bapa yang surga, Allah yang hidup, yang kami muliakan dalam Yesus, kami bersyukur Engkau telah memberkati ibadah kami pagi hari ini. Demikian perjamuan Tuhan yang kami lakukan. Semua apa yang kami lakukan, kerinduan kami namamu dimuliakan Bapa. Namun jika ada perkara-perkara yang tidak berkenan di hatimu, kami mohon pengampunan. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang terus menasihati kami, terus mengingatkan kami, terus mengajar kami. Kiranya firman-Mu memberkati kami, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu, untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain. Kami rindu Bapa, dunia ini Engkau selamatkan, dunia ini mengenal Engkau, dunia ini memuliakan Engkau. Bapa surgawi, terpujilah namamu. Kami serahkan dan kuasa-Mu ya Bapa. Jika ada keluarga kami yang belum percaya kepadamu, kami rindu mereka akan bersatu hati dengan kami untuk datang kepadamu, percaya dan taat kepadamu. Sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing Bapa. Baik yang dekat maupun jauh, Engkau menuntun kami, Engkau menyertai kami sampai ke tempat tujuan dengan sukacita dan sejahtera bertemu dengan keluarga. Terpujilah Engkau Bapa surgawi, sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia Allah, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Engkau diberkati kehidupan rumah tangga saudara, diberkati usaha Bapak Ibu Saudara, diberkati kesehatan Bapak Ibu Saudara, diberkati untuk anak cucu Bapak Ibu Saudara kelak sukses di dalam meraih cita-cita, dan kiranya dalam kehidupannya memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara di dalam berbagai macam aktivitas yang Bapak Ibu Saudara pergumulkan. Terpujilah Engkau Bapa surgawi, terpujilah Engkau Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu ini, dari yang terkecil sampai yang tertua. Karena kami berdoa dan memohon serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan